Oke, halo teman-teman Sobat Tomatek. Kali ini saya bikin video agak sedikit berbeda ya daripada rakitan PC yang biasanya. Kali ini saya mau bikin video ala-ala POV gitu, sekalian ngasih tips-tips merakit PC. Jadi saya berharap walaupun video ini kurang bermanfaat, tapi setidaknya menghibur lah ya. Jadi yuklah kita rakit PC ini dengan POV Tomatek. Sekalian tips-tips yang kurang berguna mungkin. Tapi pertama saya mau minta maaf dulu ya, kalau misalnya suara yang dihasilkan di video ini kurang baik atau kurang bagus seperti biasanya. Karena emang pakai mic yang berbeda ya. Walaupun ada beberapa suara yang tidak jelas, saya mau pastiin satu hal nih yang jelas-jelas. Yaitu tim T-Force Vulcan Z. Mantul! Karena video ini disponsori oleh Tim Group, jadi saya mau ngenalin dulu satu produk yang nggak bisa dibilang baru juga sih. Ini udah lama sebenarnya. Tapi masih eksis dan masih digunakan di zaman sekarang. Karena seperti yang kita tahu, SSD SATA itu bisa digunakan di banyak platform. Alias ya fleksibel aja, mau dipakai di PC jadul, mau dipakai di PC yang modern sekaligus kayak gini, ini masih tetap masuk, masih tetap bisa digunakan. Bicara soal SSD SATA ini, saya rasa nggak akan ada matinya ya, karena dia benar-benar jadi solusi untuk kita yang masih punya PC atau laptop jadul. Tapi pengen punya storage yang kebut, ya solusinya SSD SATA. Walau bukan barang yang baru-baru banget, T-Force Vulcan Z ini salah satu dari beberapa varian SSD SATA yang dimiliki Tim Group dengan controller Silicon Motion SM2258, NAND flash dari Hynix 128 layer 3D TLC. Tentunya sudah punya speed yang standar pada umumnya SSD SATA, yaitu read up to 550 Mbps dan write up to 500 Mbps dengan TBW di 200 TB untuk versi 1 TB ini. Walau masih di RAM-less, semua varian SSD T-Force Vulcan Z punya garansi yang sama, yaitu di 3 tahun. SSD SATA gini benar-benar sangat berguna buat kamu yang emang punya keterbatasan pada dukungan PC atau laptop. Misal mau nambah storage tapi gak mau pakai HDD karena lemot, terus cuma punya satu slot NVMe. Udah pasti gak lain gak bukan pilihannya SSD SATA gini sob. Tapi kenapa harus T-Force dari Tim Group? Iya, karena harganya sob yang sangat kompetitif, yaitu di sekitar 850.000 versi 1 TB. Untuk versi 256 dan 512-nya juga menurut saya masih punya value yang oke. Oke, sebelum kita mulai, tips yang pertama tentunya siapin alatnya dulu dong ya. Nah, ini alat yang wajib sih punya ya. Saran saya beli aja yang kayak gini, yang kayak obeng all-in-one gitu. Bisa ada yang kecil, bisa juga ada yang gede. Karena untuk yang gede ini kita masang baut-baut yang biasa, kayak mobo, fan, dan kawan-kawannya. Dan untuk yang kecil gini, ini berfungsi banget untuk kita mau masang NVMe. Karena baut NVMe itu kecil banget. Jadi saran saya kalau yang nggak punya, beli aja yang kayak gini. Yang kedua gunting, dan yang ketiga kabel tis. Kalau nggak punya kabel tis, teman-teman bisa diakalin pakai yang kayak gini nih. Pakai kawat kayak gini teman-teman. Biasanya nanti pas bongkar-bongkar casing itu ada tuh kawat kayak gini. Atau biasanya ada juga di kabel-kabel PSU atau di fan casing. Nah, nanti kalau nggak punya kabel tis kayak gini, bisa nih pakai kawat-kawat kayak gini buat ngerapihin kabel atau buat ngikat-ngikat di kabel manajemennya. Oke, lanjut ke komponen yang pertama, yaitu motherboard. Karena di sini pakai AMD, jadi ya pakai B550M dari Gigabyte. Oh ya, BTW saya mau disclaimer dulu ya, kalau semua part yang di sini tuh di request sama si pemilik PC-nya. Pengen prosesor anu, pengen motherboard anu, cooler anu, casing anu, itu semua di request sama si pemilik PC-nya. Dan yang gak di request tuh paling cuma RAM doang sih ya, kayak iya RAM doang kalau nggak salah, sama NVMe. Sisanya itu semua di request sama si pemilik PC. Jadi kalau misal bang kenapa gak pakai ini, kenapa gak pakai itu, iya gimana ya, itu kemauan si pemiliknya. Kalau saya pribadi bukan gak ngasih saran atau gimana ya, kalau memang pemilihan atau request si pemilik PC itu memang udah lumayan bagus, ya udah monggo. Saya juga nggak memaksakan, kenapa ini gak pakai ini, kenapa ini gak pakai itu. Ya toh dia maunya itu dan juga memang senangnya itu, gimana lagi sob. Di sini pakai dari Gigabyte B550M DS3H ya. Ini mobo yang udah cukup bagus ya untuk soket i4 sorry maksudnya. Karena udah support PCIe Gen 4 tentunya ya. Dan dipilihnya motherboard ini oleh si pemilik PC, saya nggak tahu sih kenapa dia spesifik pengen yang ini. Mungkin karena memang B550 yang cukup terjangkau. Di antara yang terjangkau yang lainnya tuh ada dari ASRock HDV kalau nggak salah, sama MSI A Pro tuh, itu juga lumayan terjangkau sih. Kalau untuk mobo ini kita keluarkan yang namanya apa ini? Back panel ya, back panel alias backplate. Kita keluarin dulu. Kalau misal ada baut dari apa namanya?
baut-baut yang buat NVMe juga dikeluarin, tapi di sini dari Gigabyte nggak ada bautnya. Asumsi saya dia pakai model yang screwless. Dan bener aja di sini screwless deh ya, jadi tanpa baut untuk slot NVMe-nya. Nice lah. Semoga semua mobile di zaman-zaman sekarang yang low budget maupun yang mid sampai yang high udah pasti ya. Ya semoga sih memang harusnya gini ya, screwless gitu. Karena baut-baut NVMe itu menyebalkan sekali. Kita masukin lagi ya untuk plastik-plastik dan sajabannya. Kita masukin lagi dan biar rapi aja sih. Oh ya, mungkin teman-teman dari tadi ada yang notice ya, ini ada MOSFET dari Adata SPG ya. Kemarin saya dikasih sama Adata SPG ini MOSFET waifu, dan BTW yang ini waifu saya, yang mau merebut waifu saya Sherlock Taparani. Oke, lanjut ke prosesornya. Untuk si backplate atau back panel tadi kita simpan aja di pinggir ya. Biarin aja nanti kita pakai pas mau masuk casing. Ini pakai Ryzen 5 5500 GT. Kenapa bukan 5600G bang? Padahal kan itu udah lumayan oke. Benar teman-teman, 506G itu sangat-sangat oke untuk sebuah prosesor yang ngandelin iGPU doang. Tapi terakhir saya cek itu 5600G harganya so ganteng banget. Dia udah mepetin 2 juta atau bahkan ada di 2 juta kali ya. Itu terakhir saya cek. Makanya saya nyaranin 5500 GT aja daripada 5600G. Secara performa iGPU-nya mereka hampir sama atau bisa dibilang sama kali ya. Dan terlebih si 5600G itu di harga 2 juta kurang, dia cuma tray alias prosesornya aja, garansinya juga 1 tahun. Kalau 5500 GT ini dia harganya ada di sekitar 1,8, garansinya resmi, bukan dari toko, dan juga 3 tahun garansinya. Plus dia full set juga, dapat stiker, box, dan juga fan. Jadi makanya kenapa saya menyarankan 5500 GT aja untuk sekarang. Karena harganya 5600G itu lagi so ganteng, lagi tinggi banget. Kecuali kalau 5600G-nya kembali ke normal harganya ke sekitar 1,6 gitu ya, 1,7, itu silahkan aja pakai 5600G. Tapi kalau harganya kayak sekarang 2 jutaan gitu, saya rasa sih skip dulu ya. Dan tips untuk masang prosesor sih, ya cuma gini doang sih sob. Kalau untuk i4 dia kan menghadapnya ke ini ya, ke kiri, alias tulisan Ryzen-nya ke kiri, karena dia penguncinya juga ini ke kiri nih. Tips dari saya gitu, kalau nggak usah ribet-ribet nyari tanda panah, biasanya kan orang-orang tuh nganuin tanda panah yang di sini ya. Ya sorry, yang di sini nih. Nah kalau saya tuh intinya gini aja, kalau penguncinya dia menghadapnya ke kiri, ya kan ke sini nih ke kiri, ya udah prosesornya juga ke kiri. Kalau penguncinya menghadap ke bawah, kayak Intel atau AM5 yang sekarang, ya udah prosesornya juga menghadapnya ke bawah, si tulisan Ryzen-nya ke bawah. Gitu. Itu tips yang ya sederhana aja sih. Dan untuk pasang prosesor Ryzen A4 ini harus hati-hati ya teman-teman, karena dia kan pinnya ada di prosesor. Jadi saran saya hindari sebisa mungkin hindari nyentuh si pin-pinnya itu, karena takutnya bengkok gitu. Nah pastiin juga sebelum kita ngunci dia kenceng nggak gitu ini. Oke, ini udah beres. Aduh, waifuku cantik banget. Lanjut lagi kita pasang RAM. Di sini saya pakai RAM dari Adata XPG D35G. Nah kalau teman-teman cek sekarang ya harga shit berdarah men. Oke lanjut, sorry ya tadi ada kebodohan yang dilakukan oleh Tomat. Tolong ya buat teman-teman jangan ceroboh kayak saya tadi. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak patut untuk ditiru. Lanjut kita bahas RAM. Nah kalau teman-teman ngecek RAM sekarang ya, maksudnya dalam kurun waktu per bulan ini, per tahun ini, RAM DDR4 itu pada naik harganya. Entah apa alasannya, yang pasti saya nggak suka ya produk-produk yang sebenarnya nggak gimana-gimana gitu ya, alias standar-standar aja, tapi harganya bisa sampai naik banget gitu. Yang tadinya RAM Adata SPG D35 ini ada di sekitar ya 450 sampai 470-an gitu ya. Setara sama T-Create yang dari Tim Group, sekarang udah 500 lebih gitu. Maksudnya ya kenapa gitu bisa naik gitu. Bahkan ada beberapa di antara RAM itu yang harganya itu bisa melampaui harga yang RAM ada RGB-nya, padahal dia gak ada RGB-nya. Wah, luar biasa sih. Ya, ada isu juga sih yang mana terkait stop produksi RAM DDR4 itu loh, teman-teman. Dan saya belum tahu juga kelanjutannya gimana, beneran stop produksi atau gimana ya. Jadi menyebabkan RAM itu pada naik harganya, mungkin karena hal itu. Untuk tips masang RAM sih, kalau DDR4 saran saya cari yang ininya paling pendek ya. Sorry ini. Ini kan pendek, ini panjang. Nah, ini yang pendek ini biasanya di bawah, dan ini yang panjang ini biasanya di atas. Jadi posisikan ini di atas, ini di bawah. Kalau misal
slot RAM-nya ada 4 kayak gini, pasang di slot nomor 2 dan juga nomor 4 ya teman-teman, alias A2 dan juga B2. Cara masangnya cuma tinggal gini aja, tekan satu sisi dan tekan satu sisi lainnya, beres. Oh ya, RAM ini saya pakai yang 8x2 ya, jadi ini 16 GB 3200 mHz. Nah, buat NVMe-nya saya pakai dari tim lagi, yaitu MP44L. Ini saya pakai MP44L karena memang nyari murah aja sih, karena rata-rata NVMe kan yang dari tim ya khususnya, entah MP33 entah MP44 tuh harganya beda tipis doang. Jadi ya udah, kenapa kita nggak ambil Gen 4 aja? Walaupun Mobonya support Gen 4, tapi prosesornya 5500 itu masih Gen 3 ya teman-teman. Jadi ini NVMe kebacanya bakal di PCIe 3 belum PCIe 4 karena Mobonya bukan Mobonya, karena prosesornya belum support PCIe Gen 4. Tapi gak apa-apa lah, siapa tahu gitu kedepannya si pemilik PC mau upgrade prosesornya kan. Kalau ganti prosesornya kan jadi bisa jalan nih di Gen 4 ya, enak jadinya. Kalau untuk pemasangan NVMe di motherboard ini sih gampang aja teman-teman. Teman-teman hanya perlu narik ininya nih ya, tuh ditarik terus dipasang kayak biasanya, pasang kayak gini, giniin, dan ini dimasukin lagi ke lubangnya. Oke, susah banget. Nah setelah masuk udah beres gitu aja, jadi tanpa baut-baut. Enak lah kalau yang sistemnya screwless gini mah, tuh udah, ini gak akan ngangkat kok, aman. Tuh. Jangan lupa untuk selalu masukin lagi plastik-plastik ini ke dalam dus, karena ya bukan kenapa-kenapa sih, jadi misal mau klaim garansi itu setidaknya jaga-jaga. Misal ada distributor atau toko yang minta sama dusnya gitu kan ya, sama kelengkapan-kelengkapannya, ya ini kita ada lah. Ini masukin aja ke dusnya Mobo, jadi nggak terlalu berantakan. Oke, ini kita geser dikit, gesernya ke sini deh, biar waifu saya kelihatan. Nah yang ini. Kita coolernya pakai dari ID Cooling SE207XT Advance. Sebenarnya ini cooler lama teman-teman. Kalau teman-teman nyari yang barunya sekarang itu susah. Ini juga saya nyarinya susah. Nanya toko sana sini ternyata pada habis stoknya dan yang jual juga gak banyak. Alhamdulillah banget ini dapat ya, karena ini memang special request dari si pemilik PC. Pengen banget harus kudu wajib pakai cooler ini teman-teman. Karena dia tuh kayak lihat suatu postingan di mana gitu kemarin, saya lupa ya, di sosial media. Dia tuh kayak keracun gitu lah, kena racun si cooler ini nih. Katanya coolernya bagus banget, jadi apa ya, padat gitulah. Oke, kita buka. Nah, setiap pemasangan cooler saya sarankan untuk wajib membaca manual book ya, kayak gini. Jadi biar kita nggak salah pasang. Oke, untuk box-box di sini ada apa aja nih? Wow, dapat obeng ternyata, mantul. Obengnya juga lumayan berat. Tuh, obengnya dari mana sih? Oh, ini ID Cooling. Mantap. Ini splitter buat fan ya. Ini per bracket-bracketan dan juga satu buah apa? Pasta. Oke. Lanjut kita buka. Oh, ini coolingnya nih. Coolingnya, heatsinknya nih. Heatsinknya ini fan-nya udah pasti. Kita buka coba. Wow. Oh, fan-nya lumayan. Ini asumsi saya fan-nya harganya di sekitar 70 sampai 100 ribu sih. Kalau bahannya kayak gini ya. Dan dia non RGB ya. Dan ininya juga PWM 4 pin. Satu lagi, coba cek. Oke, ada 2. Dan sesuai request ya, sesuai request si pemilik PC, dia pengen pakai 3 fan teman-teman untuk si coolernya ini ya. Jadi kita nanti pasang 3 fan sekaligus. Padahal 2 fan aja menurut saya udah lebih dari cukup ya. Apalagi prosesornya 5500 GT gitu. Dia pengen pakai 3 fan. Ya mau gimana lagi ya? Selera sih. Mungkin dia bener-bener suka banget ya sama model yang fan-fan jumbo gitu. Kelihatannya jadi kekar. Dan ini adalah fan yang kurang lebihnya sama modelnya ya. Bukan model sih, tipe. Kalau modelnya sebenarnya mirip-mirip juga sih. Ya emang sama juga sih. Ini namanya apa ya? Saya lupa. Ntar dulu saya lihat dulu. Oh, ini namanya adalah TF12025 Pro ya. Jadi intinya nanti si heatsinknya ini mau dipakein 3 fan ya. Gila, padat banget lah tuh. Ya mungkin sebagian orang akan berkomentar, wah berlebihan banget sampai 3 fan gitu. Ya gimana sob, masalah masalah selera itu
nggak bisa didebat sob. Kalau memang orangnya suka kayak gitu, iya mau gimana lagi. Kamu mau debat sampai nangis, sampai keluar busa gitu ya kasarnya, ya nggak akan bisa juga sih didebatin hal-hal kayak berbentuk selera gitu, karena sifatnya subjektif ya. Kalau kamu suka, orang lain gak suka, kalau orang lain suka, kamu gak suka, ya udah gitu. Toh masalah selera balik lagi ke masing-masing, dan juga ini kan uangnya juga uangnya si pemilik PC. Jadi kalau kamu misal nggak suka, wah ini berlebihan ini gini gitu, ya bagi yang pemiliknya nggak berlebihan sob. Wah kalau saya pribadi sih saya nggak mungkin ambil cooler itu, saya bakal ambil cooler ini dan bla 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 bla. Ya itu kan kalau kamu sob. Ini kan kalau pemilik PC-nya maunya gini, gimana? Orang yang punya duit dia, bukan kamu, ya kan? Kayak ribet banget gitu. Orang tuh ngebanding-bandingin selera dia dengan selera orang. Kayak apa ya? Nggak banget gitu. Ya kan kalau itu kamu. Sekarang pertanyaannya adalah, ini kan orang lain, bukan kamu. Jadi ya mau debat sampai kapanpun ya, sampai tua sekalipun, ya nggak bisa sih. Oke, kita rapihin dulu sebelum memasang cooler ya. Terkhusus untuk AMD nih ya. Kita lepas dulu teman-teman yang hitam ini nih. Untuk AMD ya. Untuk AMD dia nggak usah pakai bracket yang belakangnya kayak gini teman-teman. Kan kalau ini khususnya buat Intel nih. Kalau AMD dia bawaan udah ada. Kalau Intel wajib pakai ini. Jadi ini kita simpan. Kita lepasin dulu ini. Si apa sih namanya? Nah ini juga salah satu alasan kenapa saya pilih RAM ini teman-teman dari Adata D35. Karena dia adalah salah satu RAM yang punya heatsink itu rendah ya, alias low profile. Kalau pakai heatsink yang ada RGB-nya atau heatsinknya yang tinggi, walaupun non RGB takutnya kepentok. Tapi kayaknya untuk apa namanya, untuk cooler ini kayaknya aman deh. Coba ya. Oh, aman teman-teman. Ini coba dilihat ya. Tuh aman. Kalau pakai 4 slot RAM full pun masih apa namanya, masih ada space-nya lah. Oke. Itu salah satu keunggulan RAM low profile ya. Jadi mau pakai cooler tower segimanapun dia akan tetap support. Nah, karena saya tidak tahu nih bracket yang mana aja yang harus dipakai untuk AMD, maka dari itu kita baca dulu manual book-nya. Oke, beres. Kita siap-siapin dulu perbautannya. Gelinding ini. Oke, kita pasang dulu baut-bautnya biar mempermudah. Nggak usah kencang-kencang teman-teman, kalau bisa ya, saran dari saya secukupnya aja. Kalau misal udah agak keras pas ngebautnya, udah cukup, nggak usah sampai tekan banget gitu ya, nggak usah, nanti menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi biasa aja. Dan saran lainnya untuk pemasangan cooler kayak gini sih, sabar ya dari saya. Itu tips yang sangat ampuh, yaitu sabar. Ini kita lepasin dulu nih, jangan lupa, banyak banget orang yang kelupaan nih. Bang, suhu prosesor saya kenapa panas ya, dan bla 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 dan bla bla bla. Nah ini yang belum dibuka sob. Lanjut pasang, bukan pasang sih, di apply ya Thermal pastanya. Untuk Thermal pasta sendiri terserah teman-teman, mau X, mau titik-titik, mau ngelukis tomat gitu ya di atas prosesor ini, terserah kumaha maneh ya. Jadi kalau saya pribadi sih biasanya pakai yang metode X. Gak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Nanti juga dia bakal merata sendiri kok. Oke, saatnya ini kiri dan kanannya kayaknya sama nih. Ya biasanya di beberapa cooler tuh kiri dan kanan tuh ada yang berbeda. Yang mana yang kiri itu, yang kanan itu biasanya lebih tipis, dan yang ini sama aja. Jadi ya udah, pemasangannya mau bagaimanapun bebas, tinggal pasang sesuaikan dengan baut atas dan bawah, lalu kencangkan satu sisi, kencangkan sisi lainnya, kencangkan lagi sisi atas. Jadi di mix gitu ya, atas bawah atas bawah atas bawah. Jangan langsung di bawah langsung ditekan gitu, jangan teman-teman, karena nanti dia akan miring. Jadi pas masang baut satunya itu lagi itu bakal susah. Jadi tips saya adalah kalau masang cooler tower gini, kiri kanan atas bawah, jadi disilang-silang pas waktu ngencengin. Dan ingat sekali lagi, jangan terlalu kencang ya, secukupnya aja. Kalau udah dirasa berat nih pas muterin ininya, dan dia udah kayak ketemu titik mentoknya gitu, udah cukup, nggak usah ditekan terus-terusan gitu, karena nanti bisa bending. Nah ini udah lumayan keras, dan ini udah keras. Yuk beres. Dan
Yep, aman, terkendali. Oke, kita lanjut pasang fan-nya ya. Untuk pemasangan fan ini ya biasa aja sih. Untuk menghadapnya ini kan yang ada batangnya ini dia intake ya. Nah, dia menghadapnya ke kiri ya. Jadi yang ada batang-batang ini diarahin ke kiri. Semuanya, yang di sisi kanan, yang di sisi tengah maupun yang di sisi kiri, semuanya ngadep ke kiri. Biar satu arah. Masangnya pakai si bracket ini. Nah, lah. Dan saran saya untuk pemasangan fan tower kayak gini yang dual ya, pasang dulu ininya teman-teman, apa, splitternya ya. Pasang dulu splitternya dari awal. Karena kalau kita udah kepasang nih kayak gini nih, kalau udah kepasang nanti di sini dan splitternya belum kepasang, kita nanti agak susah masukin si PWM ininya ke si apa namanya? Nih, ke si slot yang ada di motherboard nih, slot PWM ini. Nanti kan ini dimasukin dulu nih, ya kan? Kalau fan-nya udah kepasang, apalagi udah di dalam casing, itu bakal susah banget. Jadi pasang aja sekarang di sini. Nah, kayak seperti itu. Semoga kelihatan. Habis itu kita pasang ke fan-nya. Fan 1 dan fan 2. Oke. Dan ini ada satu lagi buat fan yang ketiga ya. Nah, untuk fan ketiga ini saya ada saran nih. Kalau misal ketemu kasus kayak gini, pakai 3 fan ya. Ini 2 fan ya di kanan dan di tengah gini. Kalau ketemu kasus 3 fan kayak gini, agak lain memang ya. Dia kan otomatis akan dipasang di sini. Ini pasangnya nanti aja terakhir. Kalau saya pasang sekarang, pas saya masukin ke casing, saya bakal susah ngejangkau ini. Kabel CPU-nya yang dari apa namanya? Yang dari power supply. Nanti saya bakal kepentok-pentok alias susah masangnya. Jadi untuk fan yang ketiga ini saya pasang nanti aja setelah saya masang power supply alias CPU buat ke kabel buat ke CPU. Jadi saya mau pasang yang ininya aja dulu, yang 2 ini dulu ya. Ini kayaknya kabelnya kepanjangan sih. Usahain yang kabel keluar ini ada di bawah ya. Jadi biar kabelnya tuh nggak terlalu berantakan kelihatannya. Pemasangan cooler kayak gini memang relatif memakan waktu ya teman-teman, apalagi yang dual tower kayak gini sangat-sangat memakan waktu, sama halnya kayak masang apa namanya I/O water cooling. Jadi ya harus bersabar lah. Yang simpel tuh masang stock cooler sih, asli. Catat-catat beres. Ini kita ubah dulu posisinya atau angle-nya biar lebih mudah pas dipasangnya. Usahain ini lurus ya, jangan kiri kanannya tuh lurus, jangan miring-miring. Tinggal dijepit aja kiri dan kanan, beres. Kalau cooler mahal gini, ininya halus teman-teman, finishingnya. Jadi nggak bikin kita berdarah atau lecet-lecet. Biasanya kalau cooler murah itu relatif ya, walaupun saya nggak semua bilang cooler murah tuh jelek. Relatif dia tuh sirip-sirip heatsinknya ini dia kasar. Beberapa kali momen saya juga berdarah gitu, gara-gara si heatsinknya yang kasar itu. Pemasangannya susah, heatsinknya juga kasar. Jadi ya berdarah deh. Kalau cooler mahal kayak gini relatif ya, atau mungkin bisa jadi semua cooler mahal kali ya. Build quality-nya tuh bagus, rapih kayak ID cooling yang ini, dia rapih, nggak kasar, halus. Pemasangannya juga mudah, kayak ceklek, mudah gitu. Memang sih rata-rata barang-barang mahal ya, rata-rata barang-barang mahal tuh memang kayak gitu ya, kayak mudah gitu untuk dipasangnya mudah, maintenance-nya mudah. Ya pokoknya kayak benefit barang mahal lah. Nah sekarang tinggal ngerapin kabelnya. Ini kabelnya gimana? Aduh, gak ada kawat. Jadi untuk ngerapihin kabel-kabel semacam ini balik lagi ke kreativitas si perakitnya sih. Maunya bagaimana ya kan? Mau disimpan di mana itu bener-bener ya kreativitas sendiri lah. Ini saya juga agak bingung nih kabelnya kepanjangan. Saya mau pakai coba kawat ini biar setidaknya rapih. Walaupun gak rapi-rapi banget, ya setidaknya nggak berantakan lah ya. Bukan yang rapih, tapi setidaknya nggak berantakan. Gitu aja. Kalau saran dari saya mah. Ini kita bisa masukin ke dalam sini nih. Ya untuk kabel-kabel kayak gini sih harusnya nanti nggak akan terlalu kelihatan ya kalau udah dipasang di casing. Karena kalau di atas gini juga, ini kan posisinya atas ya. Nanti dia bakal kehalangan sama fan casing yang bagian atas juga sih. Harusnya
aman lah, nggak terlalu berantakan. Udah segitu aja kalau untuk permoboan ya. Kita sekarang lanjut masukin ke dalam casing. Sebelum itu kita rapihin dulu ini si pernak-pernik yang ada di cooler. Oh ya, ini dia juga dimasukin nih. Ini siapa tahu nanti kepake kalau mau repasta VGA ya. Kalau teman-teman punya VGA dan perlu di repasta, ini sangat berguna banget. Ini nggak akan kering selama kita tutup dengan rapat si penutupnya. Kalau ini dibiarin terbuka kayak gini nih, nah ini dia akan kering nih dan nantinya nggak bisa dipakai tuh si pastanya. Jadi usahain kalau punya termopasta ditutup dengan rapat. Ada aja yang ketinggalan. Aduh. Kalau dilihat gini doang sih emang sangar ya. Hitam, legam, kekar. Wow. Amazing. Beautiful. Kita singkirin dulu ini mousepad waifu. Karena saya tidak mau nanti si waifu ini terinjak-injak oleh casing. Dan untuk casingnya sendiri ini adalah agak mendok gitu ya. Ini adalah Venomer X Diamond S9 BTF. Ini support untuk yang BTF itu loh teman-teman. BTF itu yang back to future ya, alias dia perkabelannya disembunyiin semua di belakang. Tapi apa kabarnya ya BTF sekarang? Saya agak jarang-jarang juga sih ngelihat orang-orang ngerakit BTF. Mungkin karena masih relatif mahal kali ya, jadi agak jarang. Untuk bahannya sendiri sih lumayan tebal. Dan ini wah agak berat juga ya. Untuk tombolnya sendiri nggak ada Type C dan nggak ada juga untuk LED RGB untuk ganti ubah-ubah RGB. Dan di sini kombonya jack 3,5 nya combo ya. Ini sih bahan TG-nya juga lumayan tebal dan dia support ATX. Untuk spek lengkapnya mungkin saya akan taruh di layar kaca aja kali ya, biar teman-teman bisa ngelihat sendiri spek lengkapnya seperti gimana. Oh ternyata dia udah screwless. Nih di sini agak mengerikan juga kalau screwless gini ya. Jadi harus harus ditopang. Tapi kalau mau aman sih sebenarnya bisa ditidurin kayak gini teman-teman. Nah kalau ditidurin kayak gini kan aman banget ya. Astagfirullahalazim, ya Allah, ampuni hamba. Bismika Allahumma ya bismika amut. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Untuk kacanya sendiri lumayan tebal tapi nggak yang tebal banget ya. Jadi ya untuk harga sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Oke lah, wajar gitu. Dan untuk yang bagian depannya saya nggak tahu cara lepasnya gimana dan saya juga nggak nyari tahu gimana cara lepasnya ya. Apakah dia screwless juga? Jadi untuk bagian depan saya nggak lepas deh, nggak apa-apa. Lagian juga nggak bikin kagok kok pas kita ngerakit. Kita buka sisi satunya. Sisi satunya ternyata sama screwless juga, jadi tinggal ditarik aja beres. Enaknya screwless ini tuh dia gampang aja buka tutupnya, tapi minusnya adalah ini ya teman-teman, nanti kalau keseringan dibuka dan ditutup, ininya tuh bakal agak kendor gitu lah, longgar. Dan itu menyebabkan ya nanti gampang kebuka aja, kayak kegeser dikit dia kebuka gitu. Tapi saya rasa sih untuk orang-orang yang saya bilang itu pengguna biasa alias pengguna mainstream, yang mana jarang juga bakalan ngebongkar-bongkar PC, saya rasa itu gak jadi masalah yang besar ya. Untuk screwless kayak gini sih enak-enak aja. Dan dust filternya cuma ada di atas aja kayaknya, di atas dan di bawah ya. Ini kan di atas ada nih satu nih satu dust filter. Untuk di bawah saya belum ngecek, bentar coba ya. Dan yap, di bawah ada dust filter satu, jadi dust filternya di atas dan di bawah doang. Nah untuk kabel manajemennya wow luar biasa luas, jadi memang sudah seharusnya sih kalau casing-casingnya support BTF tuh harus luas ya, karena kan BTF semuanya ditumpuk di belakang alias di sisi satunya motherboard. Jadi ya emang sudah seharusnya luas sih. Ini kabel-kabel front panelnya. Dan ini adalah perbautannya. Dikasih juga kabel tis yang wow luar biasa pendek ya. Mantap. Anehnya tuh adalah kenapa pelit? Kemungkinan besar kita pakai BTF kayak gini kan kabel-kabelnya ditumpuk semua di belakang ya, yang otomatis kabelnya akan banyak di belakang. Harusnya kabel tisnya nggak sependek ini sih, harusnya ya. Kayak minimal tuh kayak gini gitu loh. Kayak gini kan enak tuh. Kalau nggak salah casing PC cooler tuh ngasih yang seukurannya kayak gini deh. Beberapa casing PC cooler ya. Kenapa ini pendek banget sih?
Oh ya, FYI, di beberapa PSU juga ada yang ngasih kabel tis kayak gini teman-teman. Di antaranya itu tadi PC cooler, entah itu casingnya, entah itu PSU-nya, dia ngasih kabel tis. Kabel tis ini lumayan penting untuk kita manajemen kabel. Kalau teman-teman ngerasa kabel nggak usah rapi-rapi amat lah, jadi ya udah nggak apa-apa, dibiarin aja nupuk. Selama itu nggak nepuk banget dan juga kita nutup casingnya juga nggak pakai effort, ya udah monggo. Dan seperti yang saya bilang tadi, solusi lainnya kalau nggak punya kabel tis, bisa pakai kawat-kawat yang kayak gini nih. Ini kan kawat tadi udah nempel di sini ya. Nanti bisa disangkut-sangkutin aja kayak kawat kayak gini. Hal yang pertama biasa saya lakukan ketika masuk ke segmen casing adalah ya ini, kita awas-awasin dulu kabel ininya ya kan. Lalu kita tidurin casingnya, maksudnya kita posisikan dalam posisi yang tertidur kayak gini. Lanjut pasang back panel atau back plate, apapun itu sebutannya ya. Ini saya sedikit curhat juga ya, kalau misal casing-casing yang murah, biasanya ketika kita masang back panel tuh susah banget buat kepasang. Kayak ada aja yang bagian yang atas yang nggak masuk, bagian bawah yang nggak masuk, ada aja gitu. Sampai sisi-sisi ini kan lumayan tajam ya. Nah itu sekali lagi sampai bikin berdarah. Jadi yang bikin berdarah itu pertama adalah cooler prosesor, yang kedua adalah back panel ini. Karena ini casing bagus, kualitasnya cukup bagus lah ya, masang back panelnya juga jadi kayak tanpa usaha gitu, tinggal truk beres. Tapi casing yang murahan menyulitkan karena kita pakai Mobo yang 4 slot RAM, jadi otomatis kita perlu dudukan tambahan di bagian sini, dan juga di sekitar sini. Kalau teman-teman Mobonya itu cuma 2 slot RAM, biasanya memang udah ada otomatis dudukan di sini ya, jadi tinggal plug and play aja. Tapi karena ini pakai Mobo yang sedikit melebar ke samping, kita perlu dudukan tambahan di sini. Untuk dudukan tambahnya ada di perbautan yang tadi teman-teman, di dalam sini. Dan seperti ini dudukannya teman-teman ya, ini kayak gini. Jadi tinggal dipasang aja di lubang yang ini. Untuk perbautan sendiri, si motherboard itu bautnya yang kayak gini teman-teman, yang ada payungnya gitu pinggir-pinggirnya nih ya. Ini untuk motherboard, biasanya dia dapat paling banyak jumlahnya. Sedangkan untuk hard disk biasanya ini yang kayak gini, yang gak ada pinggir-pinggir payungnya gitu, yang gak ada sisi-sisinya kayak tadi. Dan satu lagi untuk PSU atau apa namanya, VGA, biasanya pakai kayak gini, yang paling gede. Untuk pasang kayak gini tinggal dipasang aja kayak biasa, terus putar pakai tangan. Dan untuk mencenginnya bisa pakai obeng biasa teman-teman, kayak gini, agak ditekan ya. Dia emang kurang kerasa, kalau nggak kayak apa ya, nggak kayak muterin baut biasa gitu, tapi dia kencang kok, nggak perlu kencang-kencang banget, sedikit diputar aja. Atau kalau mau polos pakai tangan pun sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nah kayak gini, putar pakai tangan aja, lumayan kencang ya. Nah udah kok, dia udah nggak akan lepas. Kayaknya untuk yang di bawah ini nggak usah deh, karena ini Mobo ATX kan ya, yang kita pakai kan MATX harusnya sampai sini doang sih. Iya sih, jadi yang bawah ini sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Tapi untuk memastikan, coba kita lihat baut-baut yang terpasang di mana saja. Oh di sini perlu nih, di sini dan juga di sini. Jadi buat make sure teman-teman bisa ngelakuin hal ini ya, kayak pasang dulu Mobonya bagian mana aja yang belum kepasang dudukan, dan ya udah kita lepas lagi Mobonya. Dan untuk tips lainnya, ini patahin teman-teman. Kalau teman-teman pakai VGA, biasanya ya, ini biasanya nomor 1 dan nomor 2 itu dipatahin, atau nomor 2 dan nomor 3, karena biasanya rata-rata VGA itu makan 2 slot. Kecuali VGA yang low profile ya, biasanya di 1 slot. Apalagi VGA yang modern zaman kini itu biasanya ada yang 3 slot juga, tapi pada umumnya VGA ya 2 slot doang. Jadi patahin antara ini dan ini, atau ini dan ini. Jadi kalau mau pasti mana yang mau dipatahin, ya pasang lagi Mobo kayak tadi, sama pasang dulu VGA-nya. Nggak harus dipasang, tapi buat mastiin aja kayak masuknya dia ke slot yang berapa, kayak gini contohnya. Nah ini belum saya baut nih ya, dan saya mau pasang VGA. Dan ini adalah sebuah VGA terbaik yang pernah dibuat oleh manusia ya, alias ini masterpiece mahakarya yang terbaik dari yang terbaik. Allah, sampai belepotan saya bilangnya. Pokoknya ini VGA terbaik lah ya. Dan kita lihat slotnya mana nih. Ini ke sini,
ya kan, masukin, nggak harus dimasukin, maksudnya dipasin aja. Dan ternyata dia ke slot ke 2 dan ketiga ya. Jadi kita harus matahin slot kedua dan ketiga. Slot yang pertamanya nggak usah. Karena kenapa harus dipatahin dari awal? Karena kalau kita nggak matahin dari awal, alias pas mobonya kepasang, takutnya kita pas masangin ini nih, pas matahin ini nih, dia kena ini nih, kena komponen yang ada di motherboard. Takutnya ya. Jadi untuk jaga-jaga, kita patahin dari awal sebelum pemasangan motherboard. Gitu. Kenapa harus dipatahin? Karena mobo ini tipenya tipe yang dipatahin, alias sekali cabut itu permanen. Casing-casing yang mahal itu biasanya ada bautnya di sini. Kalau mau lepas slot PCI ini dia pakai baut. Semisal suatu saat kita nggak pakai VGA, ya bisa dibaut lagi. Itu enaknya mobo mahal. Kok mobo lagi? Itu enaknya casing-casing mahal. Jadi kalau casing biasanya yang murah sampai menengah, ya gini, sistemnya dipatahin permanen. BTW cakep banget nih VGA, anjir ya. Galax Hall of Fame. Karena ini kita nggak pakai VGA ya, alias apa namanya, iGPU doang ya, 5500 GT. Jadi kita nggak perlu matahin itu teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang baut aja. Nggak kelihatan kayak di kamera nih. Tipsnya buat pasang baut di motherboard ini kita harus masukin dulu di sini ya. Maksudnya adalah di back panel ini si mobonya tuh harus pada keluar alias pada muncul gitu. Nah, kalau saya sih patokan sini ya, yang audio. Kalau slot audio ini udah muncul dan juga slot kayak DVI, kelihatan, DVI ini udah muncul. Nah, ini udah pas, tinggal dibaut aja. Dan ini nggak terlalu kelihatan teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Intinya disesuaikan aja dengan dudukan yang ada ya. Terserah mau masang yang kanan dulu, yang atas dulu, yang kiri dulu, terserah. Tapi kalau saran dari saya jangan dulu dikencengin ya, karena nanti biasanya ada 1 atau 2 dudukan yang dia nggak lurus dan pas kita mau masang udah kenceng. Ternyata kualitas si obeng ID cooling not bad lah, bagus ini, lumayan berat juga. Tips masang baut dari saya sebisa mungkin sih dipenuhin ya teman-teman. Maksudnya adalah ketika di sini ada lubang untuk baut, ya isi gitu loh. Jangan dibelang-belangin gitu. Bisa di sini dipasang, di sini enggak, di sini dipasang, di sini enggak. Jangan gitu. Kalau sebisa mungkin ya dipenuhin aja biar aman. Dan sekali lagi ya, pemasangan baut nggak harus sampai kenceng banget, sampai dipentokin, sampai keluar tenaga dalam gitu pentokinnya ya. Nggak usah. Jadi secukupnya aja. Oke, setelah selesai ngebaut si motherboard, kita lanjut ke kabel-kabel front panel. Kalau saya pribadi setelah masang motherboard, saya biasanya langsung ngerapihin atau masang-masangin si kabel front panel yang ini nih. Kita masukkan sesuai urutan ya. Biasanya ya. Kalau untuk USB 3.2 ini biasanya ada di sini posisinya. Biasanya. Tapi beda mobo bisa beda posisi. Untuk front panel yang power, restart dan kawan-kawan biasanya di kanan bawah motherboard. Untuk USB depan dan juga audio biasanya di bawah motherboard bagian kiri. Kita cek lagi. Dan ternyata sedikit berbeda. Di Gigabyte ini untuk front panel power di sini ya kan, restart dan kawan-kawan, USB 2 di sini, USB yang depan ini yang 2.0 di sini, dan audio di sini. Jadi semuanya otomatis harus masuk lewat bawah, lewat sini kali ya, biar enak. Karena kita mau pasang SSD SATA ya, ini bisa dilepas dulu teman-teman. Biasanya untuk casing akuarium gitu dia ada di sini nih, tempat buat buat naruh HDD atau SSD-nya di sini. Tapi yang Diamond S9 ini ada di bawah, jadi kita boleh lepas dulu untuk mempermudah pemasangan PSU dan juga kabel-kabelan. Jadi nanti kita pasang lagi pas terakhir, pas kita udah setting kabel manajemen, ini boleh kita pasang lagi. Karena sebenarnya untuk pemasangan lebih tepatnya untuk perakitan itu bisa beda-beda caranya teman-teman. Maksudnya step by stepnya memang sama, cuman caranya biasanya beda, tergantung dari mobonya sendiri, coolernya sendiri, bahkan casingnya itu sendiri. Tipe casingnya kayak gimana, casing yang ribetin atau enggak, itu semua bisa berbeda teman-teman. Jadi semakin banyak casing yang kamu coba kali ya, kalau kamu memang antusias di bidang PC, semakin bagus juga.
Jadi kayak, oh aku pernah nih rakit di tipe casing kayak gini, jadi udah tahu trik and tipsnya kayak mana gitu. Kalau untuk dual chamber kayak gini sih saya rasa nggak gimana-gimana sulit ya, nggak sesulit casing-casing yang mini. Casing mini tuh sumpah bikin keringetan. Oke, untuk USB 2 dan audio di sini, untuk USB 3 di sini, untuk front panel power dan kawan-kawan di sini. Kita masukin dulu semua, kita putar lalu kita pasangin satu per satu. Saran saya sih, ini kan karena saya lagi ngonten ya, jadi saya posisinya di ini nih biar enak dilihat. Saran saya sih tidurin aja posisi si casingnya biar aman. Kalau dipegangin kayak gini kan agak riskan ya. Jadi ya ditidurin aja karena ini membuat konten doang. Banyak juga nih yang pusing banget masang front panel power, restart dan kawan-kawan ini ya. Ini di mana posisinya bang? Yang restart di mana? Power di mana? HDD LED, power LED itu di mana? Sebenarnya kalau tips dari saya sih gampang teman-teman. Ini saya tampilin gambarnya ya. Jadi cari pin yang nggak ada atau yang kosong, ya kan? Cari pin yang kosong. Di sebelah pin yang kosong itu biasanya itu adalah power SW. Jadi yang di bawahnya power SW itu adalah restart SW. Jadi di atasnya power atau di bawahnya power. Atau sebaliknya, di bawahnya power, di atasnya restart. Intinya cari aja yang pin yang kosong, ya kan? Biasanya suka ada tulisan kecil banget teman-teman kalau di beberapa mobo tuh ada tulisan kayak power SW, restart SW, HDD LED, power LED, itu kecil banget. Nah, biasanya itu untuk slot masang kabel front panel ini. Kalau di Gigabyte ini dia ada di sebelah sini nih. Nggak terlalu kelihatan sih. Cuman saya akan kasih tipsnya di gambar ya. Di sini ada tulisan semacam power LED, power SW, restart SW dan kawan-kawannya. Intinya di sebelah yang kosong itu adalah tempat untuk power SW. Kita pasang dulu power SW. Nah, di bawahnya power SW itu restart SW atau reset SW ya. Sorry saya penyebutan. Untuk ini cuman ada power LED doang teman-teman. Power LED ini di sebelahnya power SW. Jadi di sebelahnya power SW itu adalah power lagi gitu ya. Power SW ini untuk apa sih bang? Sebenarnya power SW ini untuk nyalain LED yang ada di depan casing biasanya atau di atas casing. Kalau kita nyalain PC itu selalu ada kayak nyala lampu titik gitu ya. Nah itu tuh power SW. Kalau HDD LED gimana bang? Kalau HDD LED itu biasanya nyala atau bip-bip atau kedap-kedip kayak Ultraman gitu ya. Ketika storage kita melakukan read atau write atau alias sedang bekerja. Nah kalau storage kita tuh sedang bekerja biasanya si lampu itu kedap-kedip. Sebenarnya nggak penting juga sih untuk lampu kedap-kedip kayak gitu. Kayak apa ya? Jadi cuekin juga gitu. Jadi yang intinya harus dipasang itu menurut saya ya cuman power SW dan reset SW doang. Sisanya terserah mau dipasang mau enggak, monggo. Nah untuk selanjutnya kita rapihin kabel-kabelnya. Karena ini kita belum berkutik dengan kabel PSU dan juga kabel fan casing, nanti kita akan berkutik ya. Jadi saran saya adalah kabel-kabel untuk front panel ini disatuin dulu teman-teman, alias dirapihin dulu. Nanti dibuat bercabang atau per grup kali ya kalau saya bilangnya. Untuk grup pertama saya akan rapihkan ini si front panel, grup pertama ya. Grup kedua adalah untuk kabel PSU 24 pin yang ke Mobo ini. Ya kan dia akan keluar dari sini, akan masuk dari sini, sorry. Dan keluarnya di sini, nanti dia bisa dirapihin di sini atau mau nggak dirapihin pun monggo. Grup yang ketiga adalah kabel untuk fan casing. Karena ini fan casingnya nanti bakal pakai banyak ya. Jadi sumpah itu akan ngeribetin banget si kabel fan casing. Jadi saran saya untuk perkabelan duniawi itu dibuat per grup aja ya, biar mempermudah kamu ngerapihinnya. Untuk yang pertama kita buat grup dulu untuk yang si front panel. Pakai kabel tis yang tadi. Nah kabel tis yang pendek-pendek ini. Pelit banget ya sumpah Fenomerek. Ini kan ada lubang untuk kabel tis ya. Ini ada buat pengait kabel tis. Masukin aja ke sini si kabel tisnya. Emang agak susah sih. Cuman mau gimana lagi. Ini sumpah kabelnya pendek banget kabel tisnya. Ganti aja lah. Payah bener. Kalau ini kan lebih enak. Yang panjang-panjang itu memang selalu, nggak selalu sih, tapi rata-rata selalu bikin puas gitu. Maksudnya bikin bikin nyaman kali ya, bikin enak. Kok bikin enak sih? Mempermudah kali ya, termasuk di kabel ini, kabel tis.
Karena kan kalau kelebihan bisa dikurangi ya dengan cara dipotong. Nah kalau kekurangan bisa ditambahin nggak? Nggak bisa. Jadi mending lebih daripada kurang. Nah ini kita rapihin, kita tarik kabel tisnya. Gak usah kencang-kencang ya teman-teman, karena sewaktu-waktu misal aja teman-teman ada keperluan untuk ngelepas kabel tisnya. Ya, ini gampang, tinggal digunting. Kalau teman-teman kenceng banget ya, nanti bakal susah buat diguntingnya, bakal susah banget. Maksudnya itu berpotensi kita ngegunting si kabelnya juga teman-teman, takutnya ya. Jadi saran saya kalau mau pasang kabel tis nggak usah terlalu kencang-kencang, asal ngait aja gitu. Nah kalau untuk kabel ininya nggak apa-apa gini aja, karena nanti dia akan ketutupan sama PSU ya, sama si bracket SSD juga. Tapi kalau mau dirapiin juga, mau diikat monggo, tapi kalau saya sih dibiarin aja. Jadi grup pertama udah selesai, kita lanjut ke grup yang kedua, yaitu pemasangan power supply. Aduh. Dan lagi ya, ini PSU udah beberapa kali nih masuk konten rakitan saya. Buset. Ini request juga ya teman-teman dari si pemilik PC, dia mau pakai yang 650 watt karena mungkin dia nanti mau pakai GPU tambahan ya. Untuk sekarang pakai iGPU aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting PC-nya cakep, yang penting PC-nya estetik menurut dia. Untuk masalah performa belakangan, ya monggo, itu mah terserah, balik lagi ke keinginan si pemilik PC. Ya intinya PSU yang dipakai di sini udah bagus ya. Di kotak PSU tuh ada ini baut untuk PSU-nya, jadi keluarin juga. Sisanya kayak ini dan juga ini masukin lagi. Kecuali ini nanti buat dipakai di rumah sendiri ya. Kalau di rumah sendiri atau kalian mau ngerakit ya ini dikeluarin juga, disimpan. Untuk PSU ini kabelnya banyak banget sih sumpah. Bau barang baru khas banget ya. Kalau kita unboxing barang baru tuh baunya kayak ada bau khas-khasnya gitu loh, bau elektronik. Nah pemasangan PSU pada tiap casing berbeda-beda, tapi pada umumnya kalau casing 2 chamber kayak gini dia pemasangnya gini teman-teman. Jadi untuk si bagian bagian fan-nya tuh menghadap ke sini, ke kita, atau kalau CPU-nya kalau casingnya menghadap ke sana, dia menghadapnya ke luar ya. Jadi karena si fan-nya tuh bisa dapat udara segar dari luar. Karena kan tadi si tutup casing di sini ada bolong-bolongnya. Nah itu sengaja dibuat untuk sirkulasi si PSU-nya itu sendiri. Habis gini kita tinggal baut di bagian belakang sini. Pemasangan baut pada PSU sih cuma 4 aja. Ini, dan ini. Dan udah gitu doang. Pasang PSU mah gampang lah. Pasang PSU-nya. Pasang kabelnya, luar biasa. Gampang juga. Gampang bikin naik darah. Kalau masang 4 baut kayak gini, termasuk pada fan, usahakan untuk menyilang dulu ya. Biar kita ngunci dulu posisi PSU-nya, baru sisanya kita pasang lagi. Jadi usahakan untuk selalu menyilang. Lagi dan lagi, nggak usah kenceng-kenceng. Biasa aja, secukupnya aja. Setiap pemasangan baut pada komputer. Lanjut ke part yang cukup menyebalkan, atau mungkin yang paling menyebalkan bagi sebagian orang ya, yaitu masangin kabel PSU. Ini dia ya. Ngurus-ngurusin ular kayak gini memang jadi PR. Kalau saya pribadi, saya akan selalu misahin dulu kali ya. Namanya misahin dulu kabel-kabel yang sekiranya akan dipakai. Kayak yang udah pasti itu ini ya, untuk Mobo 24 pin kita masukin langsung. Lalu kita cari kabel yang si CPU. Nih, ini CPU. Kita rapiin juga biar nggak terlalu nabrak sana sini. Kita masukin ke daerah sini nih. Nah, untuk sisanya seperti SATA dan juga Molex kan ini nggak kepake ya. Mungkin nanti SATA kepake deh buat si SSD SATA-nya ya. Kita sisain satu aja. Nah yang ini aja kali ya. Kita sisain yang ini buat nanti kita colok ke si SSD T-Force Vulkan Z-nya. Dan kalau teman-teman pakai VGA, sangat disarankan untuk si kabel ini ya dimasukin sekarang ke bagian bawah sini, ke bagian bawah si casing, lalu tarik ke bagian bawah motherboard biar nanti kalau kita pas masang VGA itu kabelnya udah ready di sana, kita nggak perlu narik-narik lagi dari sini. Jadi ini sangat penting nih, masukin kabel PCIe atau kabel VGA di waktu sekarang biar nggak repot nantinya. Karena PC ini nggak pakai VGA jadi ya ini nggak perlu ya. Tapi ini saya pisahin, saya nggak gabungin biar nanti kalau sewaktu-waktu si pemilik PC mau pakai VGA, ini kabelnya nggak
nggak nyatu sama yang si ini nih, yang si SATA dan Molex. Ini kita ikat dulu lah ya, cari dulu apa namanya, kawat tadi mana ya. Nah ini tadi kawat bekas si casing, sangat berguna sekali untuk hal-hal seperti ini ya. Nah setelah kita beres ini di sini, taruh aja sini nih, taruh aja di sini. Ini juga taruh sama di sini. Sekarang kita pasang kabel PSU. Untuk pemasangan kabel sih ya biasa aja sih, tinggal diceklekin doang kayak gini, ceklek. Nah bagian bagian CPU-nya ini nih yang agak sulit nih, karena pada beberapa casing biasanya di sini sempit banget dan itu sangat-sangat menyulitkan kita untuk memasang si kabel. Ini casing lumayan lega, tapi saya masangnya masih kesusahan. Emang menyebalkan sih. Apalagi kalau kita tadi pasang di sini ya, apa si fan cooler ini, itu bakal lebih sulit. Nah ini kan bercabang ya si kabel VGA, kabel CPU-nya. Yang cabangnya dikeluarin aja nggak apa-apa. Ini biarin gini aja nggak apa-apa. Asal jangan terlalu nekuk aja. Kalau segini mah it's okay sih. Ya memang nggak bisa serapi itu sih, karena memang kabelnya ini lumayan gede. Jadi kalau memang mau clean banget, kayaknya teman-teman harus beli yang namanya kabel extension untuk PSU yang kayak gini nih. Nah dia itu kan bisa ditekuk dengan cukup mudah ya, dan juga penampilannya juga rada clean gitu. Jadi memang kalau mau rapih banget, beli kabel extension yang kayak gitu. Ini entah kenapa tiba-tiba kebuka nih kaca depannya. Untung aja gak pecah ya. Inilah salah satu minusnya yang screwless ya. Ternyata ini screwless juga teman-teman, bukan gak perlu baut gitu. Dan ini mengerikan banget. Kalau kita geser ternyata dia bisa lepas. Aduh bikin deg-degan aja. Kukira dibaut, ternyata sama screwless. Anjir. Oke lanjut sekarang ke bagian ngerapihin kabel PSU. Kalau untuk kabel PSU sih saya rasa nggak perlu gimana-gimana ya kalau di casing ini. Karena kalau di casing biasa kan kita harus ngeurutin satu-satu gitu, kayak jalurnya ke sini dan kemana gitu ya. Tapi kalau di casing ini tuh enaknya ya gini, dia agak luas, jadi kita nggak terlalu banyak nali-naliin sih. Kalaupun mau ditaliin ini ke sini boleh, cuman saya rasa nanti deh saya naliinnya berbarengan dengan si fan casing. Jadi saya akan bikin 2 grup, enggak 3 grup ya. Itu terserah pilihan masing-masing. Untuk masalah nalin kabel nanti aja urusan kabel manajemennya, karena sekarang kita masuk ke bagian pelengkap, yaitu masangin fan cooler ini nih yang tadi belum kepasang. Ini kan sekarang si posisi kabel PSU yang ke CPU itu udah kepasang. Nah ini sekarang nih boleh dipasang. Ini mentok gak ya nanti sama fan casing? Kayaknya sih enggak sih. Cus lah kita pasang. Ini pertama kalinya juga sih saya masangin ngerakit PC pakai dual tower yang ya sampai 3 gini fan-nya. Jujur ini pertama kali sih. Biasanya kan ya udah bawaan aja gitu 2 fan. Ini sampai 3 fan luar biasa banget sih. Oke, untuk fan casing sudah. Ini ini kabel-kabelnya saya umpetin aja deh ke sini deh. Biar nanti nggak gabung sama si kabel fan casing. Atau kita keluarin aja semua ya, biar kita umpetin ini semua di belakang ini. Kayaknya tuh lebih beres deh. Iya, kayaknya lebih beres gini deh. Boleh lah gini aja. Oke, untuk urusan kabel-kabelan nanti aja kita beresin belakangan setelah kita pasang fan casing. Di sini pakai dari Olympus Gamma F12. Fan casing yang standar banget. Yang bikin gak standar tuh adalah jumlahnya teman-teman. Lihat. Ini pakai berapa biji? 10 biji, bejir. Jelah. Orang biasanya pakai fan casing tuh 3 atau 5 atau 6, ini 10 langsung, alias kita mau menuhin semua slot fan yang ada di casing ini. Ini 3, bawah 3, atas 3, di belakang 1. Mantap gitu. Walaupun ini menjadi part yang paling menyebalkan juga ya, masangin fan casing itu sebenarnya jujur segmen yang membosankan sih, karena cuman baut, pasang, habis gitu disuruh ngebenerin dan ngerapihin kabelnya juga. Bener-bener. Walaupun membosankan, cukup kebantulah karena fan yang dipilih sama si pemilik PC adalah yang hitam non RGB. Coba bayangin kalau 10 fan ini dia yang modelnya Infinity Mirror.
muntah seember anjir. Karena fan infinity mirror itu bagi saya mana ya? Gak suka lah keramaian gitu lah. Jadi saya kurang suki sama yang infinity mirror. Saya lebih mendukung untuk ya yang hitam legam gini sih. Gak bisa ngebayangin juga kalau misal 10 infinity mirror. Waduh. Untuk pemasangan fan casing saya akan percepat aja kali ya, karena ini bakal makan waktu yang sangat lama. Oke, selesai saya memasang fan yaitu 10 buah ya. Di sini 3, 3 dan 1. Dan ini nggak mentok ternyata ya. Masih ada sedikit banget space. Untuk tips fan gimana bang? Untuk tips pemasangan fan sih sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya untuk pemasangan. Tapi untuk penggunaan fan saya sangat menyarankan di casing kamu ya, di PC kamu itu gunakanlah minimal 3 buah fan, 2 sebagai intake, satunya sebagai exhaust. Itu udah paling minimal lah kalau saran dari saya. Kalau 5 atau 6 itu lebih baik. Sebenarnya nggak terlalu banyak fan kayak gini juga nggak apa-apa sih. Misal kayak, bang aku mau masang 12 fan, apakah suhu komponen yang di dalam itu akan dingin banget? Ya enggak juga. Dingin atau enggaknya, panas atau enggaknya sebuah komponen PC itu pertama ditentukan oleh coolernya itu sendiri ya. Jadi misalnya prosesornya nih, dingin atau enggak prosesornya itu sebenarnya ditentukan oleh si coolernya sendiri. Kalau VGA ya sistem cooling VGA-nya gimana gitu. Nah kalau untuk keseluruhan memang PC itu suhunya juga dipengaruhi oleh airflow dalam casing. Makanya pemilihan casing juga itu lumayan berpengaruh teman-teman untuk airflow. Nah, termasuk pemasangan fan-nya. Jadi saran dari saya kayak tadi, pasang minimal 3, 2 sebagai intake di depan atau di samping, satunya sebagai exhaust di belakang. Kalau mau tambah 2 atau 3 di bagian atas itu lebih baik. Di bagian atas itu saya sangat menyarankan untuk dijadikan sebagai exhaust atau untuk mengeluarkan udara panas yang ada dalam casing. Karena kan sifatnya udara panas itu menguap ya ke atas. Jadi jangan jadiin intake lah di atas, kurang bagus soalnya. Ya itu aja sih mungkin kalau tips tentang fan casing ya. Untuk pemilihan fan casing sendiri sifatnya subjektif alias selera kalian. Pilih aja fan casing sesuai budget dan sesuai selera kalian. Dan ini dia hal yang paling menyebalkan setelah memasang fan casing, yaitu perkabelan duniawinya. Mungkin bagi sebagian orang kayak bertanya-tanya, bang itu apa bang? Bang itu apa? Itu banyak sekali bang ini. Aduh bapak lihat kayak itu kadi apa lihat pisannya. Iya, ini adalah hasil dari 10 buah fan casing. Ini fan casingnya udah diisi chain, jadi dia udah ada male dan female-nya. Tinggal disambungin satu persatu. Oh ya, tips yang selanjutnya saya lupa nih. Ini kan fan-nya ada 10 buah ya teman-teman ya. Jadi untuk 10 buah ini saya bagi dua untuk pembagian ke cak fan atau ke soket si motherboard-nya, yang cak fan atau yang sys fan. Kan kalau kita PWM kayak gini kan dicoloknya ke mobile ya, kecuali yang molek. Kalau yang molek itu ke power supply. Kalau yang kayak PWM kayak gini atau yang bukan PWM yang 3 pin ya, itu pemasangannya ke motherboard. Karena ini ada 2 fan atau syspan, jadi saya pasang saya pasang berpisah atau saya pisah lah antara ini dan juga yang atas. Jadi yang 3 di samping dan 3 di bawah ini saya colok ke syspan yang nomor 2. Untuk yang atas dan juga bagian belakang saya colok ke syspan yang 1, jadi biar ngebagi daya gitulah. Soalnya saya pernah baca waktu itu ya kalau nggak salah, pembagian daya di syspan atau di cak fan itu ada sekiannya, saya agak lupa di mana ya. Walaupun itu nggak wajib untuk dilakukan ya, misal kamu mau 10-10-nya nyambung ke syspan yang nomor 2 ya monggo aja, tapi kan memang disarankan untuk dibagi aja gitu kan ya, biar si beban si syspan itu nggak terlalu berat lah, kayak dia ngemuterin atau ngasih daya 10 ke 10 fan gitu. Logikanya seperti itu, tapi pada kenyataannya saya juga kurang paham, kurang tahu. Coba yang lebih tahu bisa kasih kita informasi ya di kolom komentar. Tapi tetap aja kalau misal kalian pakai 5 atau 6 atau 4 gitu ya, itu gak apa-apa dicolok ke satu gini. Tapi kalau fan-nya ada 10 kayak gini sih memang disarankan untuk dibagi 2 aja ya. Karena fan-nya sudah dipasang dan sekarang saatnya kita kabel manajemen. Tips untuk kabel manajemen sebenarnya yang paling penting itu adalah memanfaatkan kabel TIS teman-teman. Jadi kayak gini-gini nih, ini kita bagi 2 grup ya, yang grup tadi yang front panel, yang grup yang satunya lagi ini kita grup yang fan casing dan juga PSU. Ini tinggal kita taliin ke sini dan yang satunya lagi juga kita taliin ke bagian bawah sini dan udah beres gitu aja.
Ini saya agak susah buat recordnya ya, jadi saya mungkin akan skip untuk pemasangan kabel tisnya. Biar ku tahan laju angin. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Walaupun memang masih kelihatan kayak masih acak-acakan ya, tapi ya udahlah, ini memang semaksimal saya biasanya segini ya. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, "Bang, kalau misal gak ada lubang buat kabel tisnya gimana? Buat nyantolin si kabel-kabelnya?" Iya, memang pada beberapa casing itu gak ada teman-teman yang namanya lubang-lubangan atau pengait buat kabel tis itu ya. Nah, itu saran saya sih tetap ya kita taliin pakai kabel tis kayak gini, walaupun gak nyantol ke si casingnya. Tapi tetap aja apa namanya, dibelit gini lah, dipakein kabel tis. Atau enggak ya, ini saran yang mungkin bisa lebih baik, teman-teman saya pakai yang namanya velcro atau perepet atau apalah ini nama sebutannya ya, tapi umumnya orang ini menyebut velcro. Jadi teman-teman bisa pakai velcro. Kalau velcro ini kan lebih fleksibel juga ya, mau dilepas mau dipasang tanpa harus gunting-gunting gitu. Ini bisa lebih baik apalagi kalau misal nggak ada lubang kabel tisnya. Ini bisa lebih bermanfaat lah. Nah, untuk bagian perkabelan ini sepertinya sudah selesai, tinggal kita guntingin aja si apa namanya, si kabel tisnya yang masih menjuntai ini, yang masih panjang ini nih. Harus sangat berhati-hati teman-teman saat mengguntingnya ya, karena takutnya ada salah satu kabel yang ikutan tergunting. Oke, sudah selesai menggunting dan saya jadi agak bersyukur ya ketika si pemilik PC ini memilih casing yang S9 BTF ini, karena memang di sini ya lega banget ya, jadi bisa naruh perkabelan duniawinya. Dan ternyata itu sangat-sangat membantu kita sebagai perakit ya kalau memilih casing yang kabel manajemennya bagus. Masalah itu datang ketika orang-orang yang, ya saya nggak bisa menyalahkan budgetnya kecil juga sih, karena memang kan kemampuan orang beda-beda ya. Cuman ketika dia pengen atau request casingnya itu yang murah atau ala kadarnya, terus dia pakai fire RGB, asli teman-teman itu kayak wah, menantang banget lah gitu. Ada kesalnya juga iya ya kan, itu melatih kesabaran juga iya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah pembelajarannya itu bisa ngasah skill kreativitas saya sendiri. Karena kan semakin banyak casing yang saya coba, semakin banyak juga pengalaman saya dan juga semakin banyak juga tips dan trik yang saya temukan ketika di casing-casing tertentu. Jadi ketika kedepannya lagi, oh ini saya kemarin udah pernah nyoba nih di casing yang mirip-mirip kayak gini. Triknya adalah begini, triknya adalah begitu. Jadi ya casing-casing yang murah itu nggak selalu memberikan dampak negatif sih. Ada positifnya juga lah gitu ya, ngasih kita pembelajaran. Terlebih untuk saya pribadi seorang, ya bisa dikatakan perakit PC kali ya. Oke, karena ini sudah beres tentang perkabelan, sekarang saatnya kita pasang SSD. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Ini saya agak bingung juga nih, ini bracket SSD masangnya gimana ya? Kan kalau harddisk dia masangnya kayak gini nih di dalam ya. Tapi kalau ini, nah berdiri. Kalau berdiri dia bisa masuk kan pas tuh bautnya. Tapi yang menjadi masalah mau masang kabel SATA gimana? Kan ini kepentok sama ini. Jadi otomatis harusnya seperti ini di bagian luar ya. Kayak gini. Jadi kabel SATA-nya keluar di sini nih. Harusnya seperti itu sih. Oke, kita patut coba. Untuk pemasangan baut pada SSD sih saya biasanya cuma masang 2 sih, nggak harus 4 gitu ya. Karena ya SSD atau harddisk itu kan tempatnya juga tersembunyi dan ya nggak terlalu banyak tergoncang juga. Jadi 2 aja menurut saya cukup, asal dia nyilang gini ya. Jangan kayak 2 doang di atas atau 2 doang di bawah gitu, yang penting nyilang. Tapi misal teman-teman mau pasang 4 juga itu lebih baik. Tanpa undangan diriku kau lupakan. Oke, saatnya memasang bracketnya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk tarik kabel SATA yang tadi udah disiapin ya, kabel power SATA ini. Dan surprisingly ini obeng yang dikasih sama ID Cooling lumayan enak loh. Maksudnya kayak dipakai di baut yang kecil enakan, mau di baut yang besar juga enakan. Karena emang biasanya cooler-cooler mahal itu suka ngasih free free obeng kayak gini ya, termasuk side. Nah, ini yang dari side nih teman-teman. Ini juga sama bagusnya, sama-sama berat juga dan enak kan kalau mau dipakai. Ya, itulah benefit ketika kita beli barang mahal ya. Suka dapat bonus dan bonusnya juga malah bagus gitu. Lanjut kita pasang SATA-nya untuk si SSD.
Ini bisa di awal, bisa juga di akhir, tapi biasanya masang kayak ini sih di akhir aja, karena kabel SATA kan bisa dilipat-lipat ya, bisa diginiin, digituin, dan bla 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 gitu. Jadi saya rasa aman aja kalau mau masang di akhir. Tapi kalau mau masang di awal juga apa-apa kok. Biar sekalian nanti dirapihin, maksudnya ditali ke sini gitu ya. Biar dia ikut ditaliin. It's okay. Oke, dua-duanya sudah kepasang, kabel SATA dan power SATA. Tinggal kita colokin ini ke motherboard lah. Dan ini tinggal dipasang begini saja teman-teman, dan sudah beres. Gak kelihatan. Nih. Ya, dipasang di sini. Dan udah beres. Kalau mau pasang VGA, sekarang saatnya pasang VGA, karena VGA itu memang biasanya dipasang di akhir biar kita nggak ribet ngatur ini dan itu. Karena ini nggak pakai VGA, ya wes. Dan untuk kabel di bagian sini memang sedikit kelihatan dan sedikit terekspos, bukan sedikit juga sih, lumayan terekspos ya, karena ini mobonya mobo MATX teman-teman. Dan sedangkan casing yang dipakai ini casingnya casing ATX, jadi dia agak cingkrang, ada jarak antara motherboard dan juga alas si casing. Jadi memang sudah sewajarnya kelihatan si kabel-kabelnya. Terakhir kita pasang kacanya ya. Tapi sebelum pasang kaca, kabel SATA ini kita umpetin dulu teman-teman. Pura-pura nggak tahu aja ya. Dah. Beres. Cihuy. Oh iya, kita pasang cover ininya dulu dong. Mana nih belakangnya? Nah, itu dia. Mungkin biar afdol aja kali ya, saya sekalian ngasih gambaran kalau kita mau kasih PC ini sebuah VGA atau mau pasang VGA. Pertama, tentu kita buka dulu bagian ini teman-teman nih. Nih. Ini adalah penutup atau apa ya namanya, saya nggak tahu nama resmi ini apa. Pokoknya ini dilepas dulu, ada bautnya. Nah, ini lepas juga, ya kan? Disimpan dulu. Dan kita pasang VGA terbaik sepanjang masa, yaitu jadi gini teman-teman. Ininya kita cetreken dulu ya. Biasanya mobo itu posisinya gini, udah kekunci. Kita buka dulu ininya. Kita paskan si si PCIe-nya ini dengan slot mobo. Kalau udah pas, tinggal cetrekin. Jangan terlalu dekat, yang penting ada bunyi klik gitu aja. Di sini juga dia akan pas nih. Nah, di sini juga dia akan pas. Nanti teman-teman baut ya, 2. Mau 1 juga nggak apa-apa, tapi saran saya baut aja 2 di bagian sini ya. Udah beres. Pasang VGA segampang itu kok. Kalau udah dipasang, pasang juga kabel powernya yang di sini nih. Narik kabelnya biasanya dari sini atau dari sini, terserah. Setelah VGA udah terpasang kayak tadi, tutup lagi ininya. Karena kalau kita posisinya ini nggak dibuka, si VGA nggak bisa kepasang. Nah, nanti untuk si bautnya juga dia akan pas ke lubang-lubang yang ini. Jadi kita tinggal pasang lagi kayak gini, beres. Udah gitu doang kok pasang VGA, nggak sulit. Mungkin yang sulit kalau di casing yang kecil ya. Sekali lagi, casing kecil tuh bikin deg-degan, bikin keringetan, dan bikin capek. Kita pasang dulu yang bagian depan. Nah, tadi penguncinya di sini ya. Kita klik bagian ininya. Nah, harus sedikit dorongan. Udah rapat, udah nempel juga. Cek lagi sekali lagi ya. Kita giniin, kita goyangin. Dia kelepas dengan mudah atau enggak? Ternyata enggak. Oke, aman. Lanjut untuk side panelnya. Sebenarnya ini salah satu hal yang paling saya bikin. Sorry. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang paling bikin saya deg-degan ketika merakit sebuah PC ya, yaitu pakai casing yang modelan akuarium gini, karena rawan banget pecah teman-teman. Ngeri lah pokoknya. Nah, udah. Jadi benar-benar penanganannya ya. Jadi penanganannya tuh harus benar-benar ekstra hati-hati banget, gak boleh ceroboh kayak tadi sampai luka kayak gini ya. Gak boleh juga petang-petenteng gitu ya, mentang-mentang PC orang. Ya kalaupun kacanya pecah ya tetap aja kita harus ganti. Apakah Bang pernah mecahin kaca yang PC-nya subscriber? Sejauh ini alhamdulillah sih belum pernah ya. Alhamdulillah banget gitu. Karena kan saya soal kaca-kaca gini benar-benar hati-hati banget ya. Kecuali yang tadi ke iris nih. Ya karena itu memang murni kebodohan saya sih. Oke, dan selesai sudah PC ini dirakit. Ternyata memang bagus ya secara penampilan, karena
terhitung padat ya, karena disebabkan oleh cooler ini nih. Cooler ini memang benar-benar bikin PC ini padat, apalagi kalau kita pakai VGA yang triple fan ya, kayak gini nih, itu bakal lebih padat lagi dan wow, luar biasa sih. Masalah selera balik lagi ke masing-masing pribadi, karena beda orang bisa beda selera. Dan untuk total harga PC ini semua akan saya cantumkan di layar kaca ya. Dan pasti aja sih ada teman-teman yang, wah kalau gua mah pasti pilih ini, kalau gua pasti bikin itu, dan bla 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 dan bla bla bla, dan nggak ada akhirnya dan nggak ada ujungnya juga teman-teman. Kalau dimendang-mendingin terus, ingat ini budget yang punya adalah si pemilik PC dan keinginannya juga si pemilik PC. Jadi kita mau komentar gimana pun ya udah gitu loh, gak akan berpengaruh apa-apa. Kecuali memang itu dananya teman-teman ya silahkan, monggo gitu. Mau dibuat coolernya lebih murah, maunya juga mau di downgrade, atau fan casingnya nggak sebanyak ini, atau juga casingnya yang biasa aja, ya itu monggo karena memang duit teman-teman. Tapi karena di sini duitnya duit subscriber yang punya PC ini, ya bebas dong. Dia pilih komponen apapun dan bagaimanapun. Sekali lagi, kita harus bisa menghargai setiap keputusan orang lain kalau memang kamu sendiri ingin dihargai oleh orang lain. Tapi gak abdol gak sih kalau misal kita ngerakit gini doang? Kita sekalian lah tes juga performa PC ini. Scouts down. Falling debris. Be carefully. Baiklah teman-teman, segitu aja kurang lebihnya untuk pengetesan PC ini. Dan ya layaknya PC iGPU ya, tanpa GPU eksternal gitu, biasa aja sih secara performa. Tapi ya dia irit daya. Juga saya pasti akan menerima komentar atau seenggaknya kalian bergumam lah ya dalam hati. Wah budget segitu cuma pakai iGPU, wah budget segitu cuman gitu doang performanya, wah budget segitu kentang banget, sayang banget. Kalau saya sih pasti begindang, begindang, begindang. Iya, saya tahu teman-teman, budget segini memang kayak apa ya, kayak nggak umum gitu, cuman dapat iGPU. Tapi saya mau ingetin sekali lagi teman-teman, PC ini ya, ini PC
Bukan untuk nyari kebut-kebutan, bukan untuk nyari kenceng-kencengan, kebutuhan PC ini tuh enggak seperti itu. Tapi kebutuhan PC ini tuh adalah untuk memuaskan ego si pemilik PC-nya atau memuaskan hasrat batinnya kali ya. Gak apa-apa yang sekarang tuh kentang lah ya kasarnya, gak apa-apa PC-nya lambat, gak apa-apa PC-nya biasa aja, tapi seenggaknya cakep aja dulu. Kalau masalah ngebut atau enggaknya itu nanti bisa di-upgrade lagi ke depannya. Tinggal tambah GPU sama ganti prosesor, udah ngebut cakep pula. Gitu mungkin ya pemikiran si pemilik PC-nya. Tapi ya saran saya jangan terlalu fokus sama kekurangannya juga sih ya. Setiap PC atau setiap hal itu pasti punya kelebihannya. Yang mana orang tuh selalu berfokus sama kekurangannya daripada kita mencari kelebihannya. Nah, segitu aja teman-teman video kali ini tentang POV dan tips-tips yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya, alias tips-tips yang saya sebutkan pastinya sudah pernah disebutkan oleh konten kreator lain gitu. Tapi seenggaknya video ini nggak bermanfaat banyak gitu ya, seenggaknya saya berharap sih menghibur lah ya, atau nemenin waktu kalian pas makan atau mau tidur gitu, kalian susah tidur bisa nonton video saya jadi ngantuk gitu ya. Ya semoga hal itu terjadi pada beberapa teman-teman di sini ya. Dan saya juga pastinya ingin berterima kasih kepada Tim Group ya selaku sponsor dari video ini. Terima kasih banyak lah pokoknya Tim Group sudah selalu mensupport channel Tomatech. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian cukup suka ya, dan kalian memang kalau cukup suka boleh komentar di bawah. Dan misal pun kalian sukanya video konten rakitan PC yang biasa, ya komen juga di bawah. Biar saya tahu pendapat kalian.